Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Nahdien dengan channel Amaliyah Warga NU. Kali ini kita akan mengurai pernyataan yang sedang viral akhir-akhir ini, yaitu salah satu ustadz yang mengatakan bahwa kitab Syamsul Ma'arif, Al-Awfaq dan kitab-kitab ilmu hikmah lainnya dikategorikan sebagai kitab-kitab sihir. Simak penjelasannya berikut ini. Ada ustadz yang sok pintar membongkar kitab Syamsul Ma'arif karya Syekh Ali Albuni, dengan menyimpulkan kitab tersebut berisi ilmu sihir. Kesimpulan gegabah dan tidak berbasis penilaian objektif, lebih kepada kesimpulan yang tendensius. Ustadz yang praktisi ruqyah, sama sekali tidak pernah mendalami, hanya membaca dan langsung menyimpulkan. Ini sikap dolim atas sesuatu yang belum tentu salah, tapi sudah buru-buru disebut salah, lebih jelas sudah berani memvonis itu sihir. Perlu diketahui, bahwa kitab-kitab yang berisi ilmu hikmah seperti Syamsul Ma'arif, Mambaul Usul Hikmah, Al-Awfaq, Mujarobat Ad-Dairobi, Khozinatul Asror, dan Kitab Gurah. Semua yang disebut ini bukan berisi ilmu sihir, tapi ilmu hikmah, ilmu yang menggali rahasia spiritualitas, makna yang ada daya manfaatnya di setiap huruf, lafaz dan ayat di dalam Al-Quran. Sebab tafsir atas lafaz al-hikmah itu adalah ilmu. Tentu ilmu itu kalau tertuju pada maslahat, manfaat dan kemuliaan, pasti disebut golongan ilmu putih. Akan berbeda dengan tujuannya keburukan, mafsadat, dan merugikan serta mencelakai orang, dan ini disebut ilmu hitam. Selama huruf, lafaz, dan ayat-ayat Al-Quran jadi patokan, jadi prinsipnya dan jadi sumbernya, selama itu bukan terkategori sihir atau yang menyesatkan. Keliru besar jika apapun yang bersumber dari Al-Quran, begitu mudah dan asbun untuk mengatakan, kitab-kitab tersebut di atas adalah kumpulan sihir. Ini orang yang bilang begitu adalah tengil dan sok tahu. Perhatikan penjelasan dari yang menulis atau mualif kitab Mambaul Hikmah dan Syamsul Ma'arif, yang dituduh kitab sihir tersebut. Yang sudah detil mentalif beberapa kitab yang fokus pada ilmu hikmah, yaitu Abul Abbas Ahmad Ali Albuni, wafat tahun 622 Hijriah. Dalam mukadimah kitab masyurnya, Syamsul Ma'arifil Kubro, ia mengatakan, إن المقصود من فصول هذا الكتاب العلم بشرف أسماء الله تعالى وما أودع الله تعالى في بحرها من أنواع الجواهر الحكمية ولطائف الإلهية وكيف التصرف بأسماء الدعوات وما تابعها من حروف السور والآيات. وجعلت هذا الكتاب فصولا ليدل كل فصل على ما اختاره وأحصاه من علوم دقيقة يتوصل بها للحضرة الربانية من غير تعب ولا إدراك مشقة وما يتوصل بها إلى رغائب الدنيا وما يرغب فيها. Yang artinya, bahwa tujuan dari penulisan kitab ini adalah untuk mengetahui kemuliaan asma, nama-nama Allah, dan segala yang Allah simpan dalam samudera asmanya, beragam permata kebijaksanaan, isyarat atau rahasia ketuhanan, dan tata cara mengamalkan asma untuk doa-doa, serta segala yang mengikuti asma-asma tersebut, berupa huruf-huruf surat dan ayat-ayat mencakup ilmu-ilmu yang mendalam, yang dipergunakan untuk bersimpuh ke hadapan Tuhan, tanpa susah payah dan tanpa kesukaran, juga mencakup ilmu-ilmu yang dipergunakan untuk mencapai kesenangan dan kenikmatan dunia. Dalam kitab Al-Azkar, Imam Nawawi menjelaskan kebolehan membuat wafaq dan membacakan dari huruf, lafaz dan ayat Al-Quran. قال الشافعي والأصحاب يستحب أن يقرأوا عنده شيئا من القرآن. قالوا فإن ختموا القرآن كله كان حسنا. Yang artinya, Imam Syafi'i dan muridnya telah mengatakan, bahwa dibolehkan untuk membacakan sesuatu dari Al-Quran. Mereka menanggapi, maka jika menghantamkan Al-Quran keseluruhan itu disebut kebaikan. Pendapat Imam Syafi'i di atas, bahwa boleh dibacakan huruf, lafaz dan atau ayat-ayat Al-Quran untuk digunakan sebagai obat dan penangkal, atau pengusiran dari jin yang menyurupi tubuh orang. Hal ini sudah menjadi kelaziman di seluruh penduduk muslim di dunia, dan khususnya di Indonesia. Derajat antara membaca dan menulis ayat itu sama, karena itu dihukumi tidak boleh membaca dan menulis ayat Al-Quran jika punya hadas, karena itu harus wudhu atau mandi besar. Lihat pula pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dalam kitab Fatawi Al-Hadisiyah, soal kebolehan wafaq, rajah dan asma. Selama itu manfaat, dan tidak bertujuan menipu. وسئل فسحله في مدته ما حكم الأوفاق.
فأجاب نفع الله بعلومه بأن علم الأوفاق يرجع إلى مناسبات الأعداد وجعلها على شكل مخصوص، وهذا كأن يكون بشكل من 9 بيوت مبلغ العدد من كل جهة 15، وهو ينفع للحوائج وإخراج المسجون ووضع الجنين وكل ما هو في هذا المعنى. وكان الغزالي رحمه الله يعثني به كثيرا حتى نسب إليه، ولا محذور فيه إن استعمل لمباح، بخلاف ما إذا استعين به على حرام، وعليه يحمل جعل القرافي الأوفاق من السحر. Pendapat Imam Ibnu Hajar tadi dimaksud, bahwa semua wafak apapun, jika itu untuk manfaat dapat memenuhi kebutuhan, dan manfaat pada lainnya, adalah kebolehan. Bahkan Imam Al-Ghazali pun menguatkan itu, boleh jika bertujuan menolong dan memberi kemanfaatan. Tetapi jika wafak itu digunakan menolong pada keharaman, itu bisa jadi bersumber dari sihir. Kitab hikmah seperti Syamsul Ma'arif Kubro, Kitab Abu Masar Al-Aufa, Kitab Majmuah, Kitab Tajul Muluk, dan kitab-kitab yang disebut di atas, tidak boleh disebut kitab sihir, atau mengandung klinik, meskipun secara logika itu adalah irasional. Maka yang perlu disikapi itu mengaji, ijazahan dan amalkan, bukan membongkar kitab tersebut di atas, dengan kesimpulan menyesatkan. Belum tahu dan belum paham maksudnya, tapi berani seolah yang paling tahu. Dalam praktiknya, kelima kitab kuning klasik itu digunakan sesuai fungsi dan kebutuhan. Mulai doa untuk mencari rezeki, jodoh, pengaruh, jabatan, hingga soal kesaktian, yang bisa digunakan untuk menjaga diri pribadi dan keluarga. Dalam sejarah dakwah Islam di Nusantara, ilmu hikmah dikembangkan oleh para wali songo yang dipelopori Sunan Ampel, yang membawa kitab-kitab berisi wejangan ilmu gaib asal Campa, yang disebut Tapuk Cakara yang berisi ilmu wifik, rajah, azimat, asma, petungan abajadun, hawazun, wirid, hizib, doa khusus, tawasul, dan lain-lain. Kitab Tapuk Cakarai berisi wejangan ilmu gaib, inilah yang belakangan dirangkum oleh para kiai, alim ulama keturunan wali songo, sebagai pusaka warisan leluhur, yang diformulasikan dengan pengetahuan mistik lokal yang dikenal dengan sebutan primbon, yang bermakna hazanah kelimpahan pengetahuan. Sebagai kitab pegangan dalam ilmu hikmah, primbon tentu saja hanya salah satu dari kitab warisan yang dipusakakan. Sebab setelah wali songo, para ulama penerus dakwah Islam menggunakan kitab-kitab pegangan ilmu hikmah asal Timur Tengah yang masyhur, seperti kitab Syamsul Ma'arif, Al-Aufaq, Tajul Muluk, Silahul Mumin, Al-Mubarok, Mujarobah, Dalail Al-Hairot, Muasror, dan lain-lain. Selama rentang waktu ratusan tahun, ilmu hikmah banyak digunakan oleh masyarakat tradisional sebagai salah satu ikhtiar untuk mengatasi berbagai macam kesulitan dalam kehidupan, yang kadangkala tidak bisa dipecahkan oleh kekuatan jasmani dan akal. Sebaiknya, pernyataan bahwa kitab Syamsul Ma'arif, kitab Aufaq, kitab Mambaul Usyul Al-Hikmah, Mujarobat dan lainnya disebut sumber sihir, harus dicabut. Sebab itu keliru. Ditegaskan, bahwa apabila mau menggunakan kitab-kitab tersebut di atas dengan tujuan maslahat manfaat, boleh digunakan, dan jelas itu bukan sihir. Ilmu Islam itu luas, dan beragama itu wajib dengan ilmu. Demikian penjelasan tentang kitab-kitab ilmu hikmah, dan semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiqi ila aqwami tariq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.